Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rohmadani, NIM K77236, asal Prodi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, di sini saya ingin menyampaikan materi mengenai administrasi pajak. Yuk simak video ini sampai selesai ya. Apa sih pengertian pajak itu? Pajak adalah iuran wajib yang diberikan oleh rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sendiri memiliki kontribusi yang besar dalam kehidupan bernegara. Untuk itu, pajak memiliki beberapa fungsi, antara lain fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi pemerataan pendapatan, fungsi legalitas pemerintah, dan yang terakhir yaitu fungsi stabilitas. Selain fungsi pajak, ada pengertian wajib pajak. Wajib pajak sendiri adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian ada wajib pajak sendiri meliputi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, pemerintah atau instansi pemerintah yang ditunjuk sebagai pemotong dan atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, karena kita ingin fokus kepada wajib pajak orang pribadi, kita di sini akan membahas wajib pajak orang pribadi termasuk perhitungan PPh-nya. Kita juga akan membahas mengenai PPh pasal 21. Untuk perhitungan pajak penghasilan orang pribadi atau PPh pasal 21, pengertiannya untuk pajak penghasilan orang pribadi adalah pajak yang dikenakan kepada setiap wajib pajak atau setiap orang pribadi yang telah menerima penghasilan dari sumber-sumber tertentu di Indonesia. Untuk pengertian PPh pasal 21 sendiri merupakan pemotongan penghasilan yang dibayarkan oleh orang pribadi atau perorangan sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa maupun kegiatan yang dilakukan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Jadi untuk penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 itu yang pertama ada penghasilan yang diterima pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honor, premi, uang lembur, tunjangan, beasiswa, dan penghasilan lainnya yang sifatnya tetap. Maksudnya dari poin nomor 1 ini yaitu penghasilan atau pajak penghasilan untuk pegawai tetap. Yang kedua yaitu penghasilan dibayar sekali dalam setahun. Yang ketiga ada upah harian yang diterima pegawai tidak tetap. Yang terakhir ada uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau jaminan hari tua, uang pesangon, dan pembayaran lain yang sejenis dengan pemutusan hubungan kerja. Untuk cara menghitung PPh pasal 21 terutang pegawai tetap sendiri, rumusnya yaitu tarif dikali PKP. PKP adalah penghasilan kena pajak. Pengertian dari PKP sendiri yaitu penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, iuran-iuran yang dikeluarkan oleh orang-orang tersebut atau seperti iuran jaminan hari tua, iuran pensiun, iuran yang dibayarkan oleh si pekerja bukan si pemberi kerja, dan PTKP yaitu penghasilan tidak kena pajak. Untuk pegawai tetap yang dimaksud di sini yaitu pejabat negara, PNS, TNI atau Polri, pegawai BUMN, BUMD, dan anggota Dewan Komisaris yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Kemudian, yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan dalam perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap yaitu PTKP. PTKP yaitu penghasilan tidak kena pajak.
Besarnya penghasilan tidak kena pajak ini harus sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK 010/2016 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2013. Adapun PTKP-nya sebagai berikut. Untuk wajib pajak pribadi, PTKP sebesar 54 juta. Kemudian untuk tambahan wajib pajak yang sudah kawin atau yang sudah menikah yaitu 4.500.000. 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Kemudian 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah atau tambahan tanggungan-tanggungan si pegawai tetap tersebut. Kemudian ada tarif PPh pasal 21. Untuk tarif PPh pasal 21 sendiri, kita harus menyesuaikan tarif PPh pasal 21 sesuai dengan kebijakan pemerintah setiap tahunnya. Jadi setiap tahun kita harus update berapa tarif pajak PPh pasal 21 yang terbaru. Untuk tahun ini tarif PPh pasal 21 0 sampai dengan 60 juta tarifnya berada di angka 5%. Kemudian lebih dari 60 juta sampai 250 juta tarif pajaknya 15%. Sedangkan lebih dari 250 juta sampai dengan 500 juta tarifnya 25%. Untuk lebih dari 500 juta sampai dengan 5 miliar tarifnya 30%. Kemudian untuk penghasilan PTKP lebih dari 5 miliar itu tarif PPh-nya yaitu 35%. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 menggunakan tarif ini jika sudah diketahui PKP-nya? Nah, di sini ada contoh jumlah penghasilan PKP Tuan Budi adalah 550 juta. Seperti yang kita lihat tadi, untuk penghasilan 550 juta tarifnya berada di angka 30%. Akan tetapi kita tidak boleh langsung 550 juta dikali 30%, tetapi kita harus runtut dari awal. Yang pertama seperti yang kita lihat pada gambar ini. Yang pertama, untuk batas 5% tadi ada 60 juta. Sehingga kita ngitungnya dari 5% dikali 60 juta. Kemudian yang kedua, batas yang kedua kan 250 juta. Maka 15% ini dikali 250 juta dikurangi 60 juta, yaitu 15% dikali 190 juta. Sehingga di sini nanti di 60 juta ditambah 190 juta itu 250 juta. Sehingga pada posisi tarif PPh pasal 21 yang 15% ini posisinya 250 juta. Kemudian yang tarif yang ketiga yaitu 25%. Batas tarif 25% yaitu 500 juta. Untuk itu tadi kita udah punya 60 juta, kemudian ada 190 juta. Untuk mencapai 500 juta berarti tinggal 25% kali 250 juta. Kemudian hasilnya sekian. Kemudian untuk 30% ini sisa dari 550 juta dikurangi 60 juta dikurangi 190 juta dikurangi 250 juta. Sehingga penghasilan PKP tadi sisa 50 juta. 30% dikali 50 juta sebesar sekian. Kemudian setelah kita menghitung PPh tarif PPh pasal 21 secara runtut yang tidak langsung dikali 30% tapi melalui tahap 5%, 15%, 25% sampai 30% akan menghasilkan PPh pasal 21 sekitar 108.500.000. Kemudian di sini terdapat soal mengenai perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap, yaitu Yulidar bekerja di PT Makmur mulai bulan Januari 2022 dengan gaji 8 juta setiap bulan. PT Makmur mengikuti program Jam Sostek, premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar pembeli kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji setiap bulan.
Selain itu, Yulider membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2,5% dari gaji setiap bulan dan iuran pensiun sebesar 100.000 setiap bulan. Yulider belum menikah, hitunglah PPh pasal 21 terutang tahun 2022. Yang pertama, kita harus menentukan penghasilan bruto. Pengertian dari penghasilan bruto sendiri yaitu penghasilan yang diberikan pemberi kerja kepada si pekerja. Di sini berarti ada gaji 1 tahunnya Yulider yang 1 bulannya tadi sejumlah 9.500.000 dikalikan 12 akan menghasilkan 96 juta. 12 ini yaitu 12 bulan karena di situ pertanyaannya yaitu hitunglah PPh pasal 21 terhutang untuk tahun pajak 2022, berarti untuk 1 tahun pajak, maka gaji 1 bulan dikali 12 bulan. Kemudian ditambah dengan premi-premi yang diberikan oleh pemberi kerja. Yang pertama yaitu ada premi jaminan kecelakaan, di mana pemberi kerja memberikan sebesar 0,50% dari gaji pokoknya Yulider yaitu 9.500.000, kemudian dijadikan 1 tahun dikali 12 menghasilkan 480 juta untuk premi jaminan kecelakaan. Kemudian pemberi kerja juga memberikan premi jaminan kematian yaitu sebesar 0,30%. Maka 0,30% dikali 9.500.000 yaitu gaji Yulider 1 bulan dikali 12 untuk premi jaminan kematian dalam 1 tahun. Sehingga premi-premi tersebut jika dijumlahkan hasilnya 792.000. Kemudian hasil dari gaji setahun ditambah dengan penghasilan yang diberikan oleh pemberi kerja yaitu di sini premi jaminan kecelakaan dan premi jaminan kematian, maka akan menghasilkan penghasilan bruto 1 tahun atau penghasilan kotor 1 tahun sebesar Rp96.792. Dari penghasilan bruto kita bisa menghitung biaya jabatan. Untuk biaya jabatannya sendiri tarifnya yaitu 5% dari penghasilan bruto dengan batas maksimal jika 1 bulan yaitu 500.000, tidak boleh lebih dari 500.000 biaya jabatannya untuk 1 bulan. Untuk 1 tahun 5% dari gaji bruto 1 tahun dengan batas maksimum 6 juta. Jadi di sini biaya jabatannya yaitu 5% dikali penghasilan bruto 96.792.000 menghasilkan Rp4.839.600. Apabila biaya jabatan ini misal 7 juta lebih dari 6 juta dalam setahun, maka biaya jabatan tetap ditulis 6 juta, tidak boleh ditulis 7 juta. Setelah kita menghitung biaya jabatan, kita juga harus menghitung iuran yang dibayarkan oleh Yulider. Yang pertama ada iuran jaminan hari tua. Untuk iuran jaminan hari tua, Yulider membayar 2,5% dari gaji setiap bulan. Jadi 2,5% dikali 9.500.000 dikali 12 akan menghasilkan hasil 2.400.000. Kemudian di kasus tadi ada Yulider juga membayar iuran pensiun sebesar 100.000 selama 1 bulan. Maka dalam 1 tahun Yulider akan membayar 1.200.000. Sehingga jumlah dari pengeluaran yang dikeluarkan Yulider akan menghasilkan sebesar Rp8.439.600. Itu adalah penghasilan iuran atau biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Yulider. Dari penghasilan bruto kemudian dikurangi oleh biaya jabatan dan iuran-iuran yang dibayarkan oleh Yulider, maka akan menghasilkan penghasilan neto 1 tahun yaitu sebesar Rp352.400. Dari penghasilan neto 1 tahunnya Yulider, kita bisa menghitung PKP, yaitu penghasilan neto 1 tahun dikurangi oleh PTKP. PTKP itu penghasilan tidak kena pajak, yaitu penghasilan bruto yang tidak boleh dikenakan pajak. Di sini tadi ada keterangannya Yulider belum menikah, berarti Yulider belum mempunyai tanggungan istri, belum mempunyai tanggungan anak, hanya dirinya sendiri, sehingga PTKP-nya hanya wajib pajak sebesar 50%.
juta. PKP ini dihasilkan dari penghasilan neto 1 tahun 88.352.400 rupiah dikurangi PTKP yaitu 54 juta, sehingga akan menghasilkan PKP sebesar 34.352.400 rupiah. Dari PKP tersebut kita bisa menghitung PPh pasal 21 terutang 1 tahun 2022 bagi Yulidar, yaitu di sini kita lihat PKP-nya 34 juta, berarti untuk tarifnya 5% dikali PKP 34.352.400 rupiah, sehingga menghasilkan PPh pasal 21 terutang tahun 2022 yaitu sebesar 1.717.620.000 rupiah dalam 1 tahun. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan kalian bisa mencoba-coba mengerjakan latihan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap di buku-buku yang kalian punya dengan cara yang telah saya jelaskan tadi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.